Jadi titik balik karir Ferdy Sambo melejit. Kasus cyanida Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin masih misteri dan penuh tanya. Kisah dari pembunuhan Brigadir J ini sepertinya juga sudah terlihat terang benderang. Jaksa tidak akan sulit meyakinkan majelis hakim demi hukuman terberat sekalipun. Kala Jessica Wongso adalah terduga dan lalu dapat ditetapkan menjadi TSK, Ferdy Sambo lah yang menangani langsung perkara ini. Bersama atasannya Brigjen Krisnamurti, karir Ferdy Sambo pun langsung melejit. Namanya sering disebut, namun nasib tak ada yang tahu. Kalau kasusnya sebenarnya jauh lebih rumit, Jessica. Sayang kalaulah masyarakat pada waktu itu memberikan dukungan kepada peradilan yang fair, nasib Jessica tidak akan dihukum. Tidak mungkin saya meminta Jessica bebas kalau hati dan pikiran saya dan dalam doa saya dan dengan ilmu yang Tuhan berikan kepada saya tahu dia bersalah tapi saya minta bebas, itu tidak akan saya lakukan. Mudah-mudahan saya tidak keliru, karena saya juga bisa salah. Tapi hati dan pikiran saya dan berdasarkan keilmuan yang saya peroleh dari Tuhan, saya meyakini betul bahwa Jessica tidak bersalah. Anda tahu dalam perkara kopi cyanida, pembunuhan cyanida, itu murni tidak ada faksi. Yang ada adalah pendapat-pendapat psikolog. Hanya saja pendapat psikolog bisa berbeda pendapat. Hukum itu sebenarnya sangat simpel. Hanya diperlukan 3 hal. 1, objektif. 2, reasonableness. 3, hindari sogok. Kalau hakim berpegangan kepada itu, niscaya keadilan akan dapat. Kasus cyanida Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin ternyata menjadi titik balik karir Ferdy Sambo. Karir Ferdy Sambo mendadak melejit usai menangani kasus cyanida Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin. Meski jadi titik balik karir Ferdy Sambo, kasus cyanida Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin disebut-sebut masih simpan misteri. Diketahui mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo kini dipecat dari kepolisian dalam sidang etik dan sedang menunggu vonis hukuman berat atas kasusnya. Kini terkuak terlibatan Ferdy Sambo dalam berbagai kasus sebelumnya, salah satunya adalah kasus kopi cyanida. Penyidik saat itu adalah Ferdy Sambo yang masih menjabat sebagai Wakil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dia membantu atasannya Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Brigjen Krisnamurti, berhasil mengungkapkan kasus panas ini. Gara-gara prestasinya dalam mengungkapkan kasus ini, karir Sambo pun melesat. Pangkatnya bahkan naik 2 tingkat, yaitu Irjen, melebihi atasannya dulu, Krisnamurti. Nah, ada banyak misteri yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Salah satunya adalah robeknya celana Jessica Wongso sekaligus misteri bau ikan teri yang muncul. Masalah celana itu diungkap oleh salah satu hakim saat menyidang Jessica Wongso. Hakim bernama Binsal Guntom mengecar Jessica Wongso Kumala Wongso soal celana yang ia gunakan saat bertemu Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier, Grand Indonesia 6 Januari 2016 silam. Kala itu Hakim Binsar meminta rekaman CCTV diputar kembali untuk memperlihatkan gambar celana sobek. Pertanyaan kami, saudara nggak tahu kapan sobeknya, tapi perlu dicatat pertimbangan kami. Seorang gadis seperti Jessica Wongso kalau mau bepergian pastilah akan mengecek ada nggak sobek. Kalau dilihat orang malu dong. Ini beneran sobek alami atau sengaja disobek seperti dikatakan pembantu disobek 15 cm? Jujur, kata Binsar kepada Jessica Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu 28 September 2016. Kasus cyanida Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin ternyata menjadi titik balik karir Ferdy Sambo. Karir Ferdy Sambo mendadak melejit usai menangani kasus cyanida Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin. Meski jadi titik balik karir Ferdy Sambo, kasus cyanida Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin disebut-sebut masih simpan misteri. Diketahui mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo kini dipecat dari kepolisian dalam sidang etik dan sedang menunggu vonis hukuman berat atas kasusnya.
kini terkuak terlibatan Ferdy Sambo dalam berbagai kasus sebelumnya. Salah satunya adalah kasus kopi sianida. Penyidik saat itu adalah Ferdy Sambo yang masih menjabat sebagai Wakil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dia membantu atasannya Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Brigjen Krishna Murti, berhasil mengungkapkan kasus panas ini. Gara-gara prestasinya dalam mengungkapkan kasus ini, karir Sambo pun melesat. Pangkatnya bahkan naik 2 tingkat, yaitu Irjen, melebihi atasannya dulu, Krishna Murti. Nah, ada banyak misteri yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Salah satunya adalah robeknya celana Jessica Wongso sekaligus misteri bau ikan teri yang muncul. Masalah celana itu diungkap oleh salah satu hakim saat menyidang Jessica Wongso. Hakim bernama Binsal Gumtom mengecar Jessica Wongso Kumala Wongso soal celana yang ia gunakan saat bertemu Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier, Grand Indonesia 6 Januari 2016 silam. Kala itu Hakim Binsar meminta rekaman CCTV diputar kembali untuk memperlihatkan gambar celana sobek. Pertanyaan kami, saudara nggak tahu kapan sobeknya, tapi perlu dicatat pertimbangan kami. Seorang gadis seperti Jessica Wongso kalau mau bepergian pastilah akan mengecek ada nggak sobek. Kalau dilihat orang malu dong. Ini beneran sobek alami atau sengaja disobek seperti dikatakan pembantu disobek 15 cm? Jujur, kata Binsar kepada Jessica Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu 28 September 2016. Kasus cyanida Jessica Kumala Wongso dan Mirma Salihin ternyata menjadi titik balik karir Ferdy Sambo. Karir Ferdy Sambo mendadak melejit usai menangani kasus cyanida Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin. Meski jadi titik balik karir Ferdy Sambo, kasus cyanida Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin disebut-sebut masih simpan misteri. Diketahui mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo kini dipecat dari kepolisian dalam sidang etik dan sedang menunggu vonis hukuman berat atas kasusnya. Kini terkuak terlibatan Ferdy Sambo dalam berbagai kasus sebelumnya. Salah satunya adalah kasus kopi sianida. Penyidik saat itu adalah Ferdy Sambo yang masih menjabat sebagai Wakil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dia membantu atasannya Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Brigjen Krishna Murti, berhasil mengungkapkan kasus panas ini. Gara-gara prestasinya dalam mengungkapkan kasus ini, karir Sambo pun melesat. Pangkatnya bahkan naik 2 tingkat, yaitu Irjen, melebihi atasannya dulu, Krishna Murti. Nah, ada banyak misteri yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Salah satunya adalah robeknya celana Jessica Wongso sekaligus misteri bau ikan teri yang muncul. Masalah celana itu diungkap oleh salah satu hakim saat menyidang Jessica Wongso. Hakim bernama Binsal Gumtom mengecar Jessica Wongso Kumala Wongso soal celana yang ia gunakan saat bertemu Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier, Grand Indonesia 6 Januari 2016 silam. Kala itu Hakim Binsar meminta rekaman CCTV diputar kembali untuk memperlihatkan gambar celana sobek. Pertanyaan kami, saudara nggak tahu kapan sobeknya, tapi perlu dicatat pertimbangan kami. Seorang gadis seperti Jessica Wongso kalau mau bepergian pastilah akan mengecek ada nggak sobek.